Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Berkat nikmatnya lah yang tiada henti diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sampai nikmat waktu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu melalui virtual ini untuk sama-sama thalabul ilmi, untuk sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah, untuk sama-sama kita belajar tentang agama kita yaitu al-Islam. Dan tak lupa sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya lah, berkat kegigihannya lah membela dinul Islam ini sampai pada saat ini bisa terang benderang, yakni dinul Islam. Langsung saja di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita awali dengan membaca basmalah untuk mengawali materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu seluruh umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana ada satu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Banyak sekali keutamaan di dalam bulan Ramadan ini. Banyak sekali fadilah-fadilah di dalam hari-hari di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, mari sama-sama kita mengkajinya untuk mengetahui apa saja keutamaan bulan Ramadan itu, agar kita bisa lebih semangat dan menjalankan hari-hari di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu bulan Ramadan adalah bulan kedisiplinan. Ini yang keutamaan yang pertama, yaitu bulan Ramadan adalah bulan disiplin, di mana kita banyak sekali belajar di dalam bulan Ramadan ini. Terutamanya kita belajar disiplin, belajar sabar, belajar menghargai waktu, kemudian
banyak sekali kita pembelajaran di bulan Ramadan ini. Terutama yaitu untuk masalah disiplin waktu. Ketika sahur kita harus bangun sebelum subuh untuk sahur. Jika kita telat maka kita tidak bisa ikut sahur. Kemudian yang biasanya kita tidak bangun subuh, kita dipaksa disiplin untuk bangun subuh karena agar bisa mengikuti puasa pada hari itu. Selanjutnya setelah Isya biasanya kita langsung istirahat. Ini kita dipaksa untuk tarawih dan berusaha untuk disiplin. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, seperti waktu-waktu itu lebih kita maksimalkan ketika bulan Ramadan itu. Kemudian bulan Ramadan itu mengajarkan kita banyak sekali kedisiplinan, yaitu ketika saat kita berbuka puasa kita harus mensegerakannya. Tidak boleh kita nanti dulu ataupun nanti saja bukanya habis Isya karena belum lapar. Tetapi di bulan puasa ini kita harus dibiasakan disiplin, dan itu salah satu keutamaan dari bulan puasa itu, yang nantinya semoga di bulan-bulan berikutnya kita bisa membiasakan sholat tepat waktu, subuhnya di masjid, dan apapun itu tepat waktu. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu bulan Ramadan adalah bulan mujahadah, bulan kesungguhan. Mengapa ini menjadi keutamaan? Karena di bulan Ramadan adalah momentum semua umat Islam di dunia untuk bersungguh-sungguh mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mudahnya ketika di bulan Ramadan itu kita melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu mudahnya karena ya ini memang momentumnya gitu. Momentum kita berbuat baik dengan bersungguh-sungguh. Agar nanti di akhir Ramadan itu kita mendapatkan prestasi ketakwaan. Nah, di sini momentum yang berharga ini seluruh umat Islam memanfaatkannya dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak begitu mudahnya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan ini menjadi salah satu keutamaan yang kedua di dalam bulan Ramadan, yaitu bulan mujahadah atau bulan kesungguhan kita dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah. Dan yang selanjutnya yaitu bulan puasa itu adalah keutamaannya yang selanjutnya di bulan Ramadan ini, yaitu akan mensehatkan jasmani dan rohani kita. Perlu kita ketahui bahwa puasa ini sangat baik sekali untuk kesehatan jasad kita maupun rohani kita. Karena banyak sekali penelitian dari dokter itu ketika memang orang ini menderita sakit keras, dia harus puasa dulu. Sedangkan ini puasa sudah dilakukan oleh umat Islam dari abad kedua. Dan ini efek positif dari puasa itu menyehatkan jasmani kita, bukan malah karena kita nggak makan, nggak minum, kita malah sakit. Tidak. Ini malah menyehatkan untuk jasmani kita, bahkan untuk rohani kita. Karena ketika kita berpuasa itu, kita harus menjaga kesabaran, menjaga dari hal-hal yang maksiat, terus menjaga dari ghibah. Ini semua vitamin untuk rohani kita, untuk hati kita, agar lebih sehat lagi. Ketika seorang muslim menjaga puasa Ramadan sebulan full dengan menghindari hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, maka jasmani dan rohani kita insya Allah akan
baik dan sehat, tidak menjadi hati yang sakit ataupun hati yang mati. Karena kita terus dikasih nutrisi-nutrisi oleh puasa ini. Dan ini salah satu keberkahan dan keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bagaimana di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa kalian yang berpuasa maka kalian akan sehat. Dan ini hadis riwayat Muslim dan Bukhari, sahih ya. Jadi hadisnya simple dan jelas bahwa puasa itu akan menyehatkan tubuh kita dan rohani kita. Dan selanjutnya keutamaan di bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan pengantaran kita kepada ketakwaan. Nah, di sini momentum di bulan Ramadan ini sangat baik untuk kita maksimalkan mendapatkan predikat ketakwaan. Karena tujuan dari puasa ini yaitu agar kita menjadi bertakwa kepada Allah. Dengan apa kita bertakwa? Ya dengan menjalankan puasa Ramadan ini, menjalankan sunnah-sunnahnya dan menjauhi hal-hal yang mengurangi pahala puasa itu. Kenapa di sini menjadi keutamaan di dalam bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini kemudahan kita untuk berbuat kebaikan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Banyak sekali di luar sana yang melakukan pembagian takjil, sedekah yang beda dengan bulan-bulan lain. Karena Allah di sini membukakan pintu-pintu surga dan juga membelenggu setan-setan yang akhirnya di dalam bulan Ramadan ini kita lebih mudah, lebih gampang untuk melakukan kebaikan. Dan ini momentum yang sangat berharga dan jangan sampai kita lewatkan ini. Sebagaimana yang ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu agar kamu menjadi takwa. Nah, di sini takwa ini kita masuk ke pelatihan kesabaran, pelatihan keistiqomahan. Di dalam bulan puasa ini kita dilatih untuk bersabar, menjaga puasa itu agar pahalanya tidak berkurang. Kita bersabar, kita menjalankannya dengan sangat maksimal, kemudian kita menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa secara pahalanya. Nah, di sini sabar ini akan mengantarkan kita kepada ketakwaan di akhir Ramadan nanti. Karena ketika kita sudah sabar menjalani ikhlas, menjalankan puasa ini, insya Allah di akhir nanti ada dampak yang sangat berharga, yaitu kita menjadi ada kebiasaan baru yang muncul, kebiasaan baik yang baru yang muncul. Kemudian selanjutnya di keutamaan bulan Ramadan selanjutnya yaitu doa kita yang dimustajab, ya. Jadi Allah akan mengabulkan doa-doa di bulan Ramadan ini. Doanya mustajab. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah, dan bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Mereka hendak berbicara, memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi di sini kita berpuasa kepada Allah itu kita memenuhi perintah yang Allah berikan kepada kita, yaitu di bulan Ramadan kita berpuasa Ramadan ini, maka Allah akan
mengabulkan apa-apa yang kita minta di dalam bulan Ramadan ini. Apa-apa yang kita minta, cita-cita kita semua, insya Allah di bulan Ramadan ini akan lebih didengar oleh Allah karena posisi kita sedang benar-benar dalam kesabaran dan ketakwaan. Maka Allah akan mendengarnya lebih dekat lagi kepada kita. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan yang diturunkannya satu mushaf langsung dari langit ketujuh ke bumi ini. Nah, di sini sebagaimana yang dikabarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya barang siapa yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit, maka atau dalam perjalanan, maka berbukalah. Wajiblah bagi mereka berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan hendaklah kamu mencukupi bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, di sini bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, karena permulaan Al-Quran itu diturunkan pada bulan ini yang menjadi petunjuk bagi umat manusia ini. Dan perintahnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ini, kita diperintahkan untuk berpuasa jika kita mendapati bulan Ramadan ini. Dan jika orang itu sakit atau sedang musafir, maka berbukalah, kemudian menggantinya di hari-hari di bulan lain sebanyak dia berbuka di bulan Ramadan ini. Nah, jadi di sini di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan yang ada, karena banyak terjadi kejadian-kejadian yang istimewa seperti Al-Quran turunnya di bulan Ramadan ini. Dan kemudian selanjutnya, keutamaan selanjutnya yaitu di bulan Ramadan ini Allah sendirilah yang akan membalas pahala puasa Ramadan ini. Allah sendiri yang akan membalasnya dengan entah 1000 kali lipat gandanya pahala yang kita dapat ataupun lebih dari itu, karena ini Allah sendiri yang membalasnya. Tidak ada 10 kali lipat ataupun berapa kali lipatnya. Ada keterangan sampai 700 kali lipat pahala yang akan kita dapat. Tetapi ini wallahu alam, karena Allah sendiri yang membalas pahala puasa ini. Dan ini menjadi suatu keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Maka dari itu kita harus lebih semangat untuk lebih serius lagi menghidupkan hari-hari di dalam bulan Ramadan ini. Menjalankan sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabatnya. Banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan ini. Karena begitu istimewanya bulan Ramadan ini. Begitu banyak keutamaan-keutamaannya. Maka Rasulullah pun banyak sekali amalan-amalan solihnya. Sampai sholat tarawih itu Rasulullah itu dan para sahabat itu memanjangkan bacaannya, berlama-lama, menghayati. Nah, ini kelasnya Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana kita
bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan ini? Apakah kita sudah seperti itu? Nah, itu kelasnya Rasulullah dan para sahabat. Jika kita memang belum mampu untuk membaca satu Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, membaca satu surat Al-Baqarah pada saat sholat tarawih, maka kita tidak perlu paksakan, tetapi kita ringankan sedikit saja tanpa menghilangkan amalan itu. Kita tetap melakukan amalan itu, karena ini memang momentum yang sangat berharga. Kita tidak tahu bulan depan itu kita mendapati Ramadan lagi atau tidak, karena umur itu tidak ada yang tahu, dan umur itu tidak bisa kita percepat ataupun tidak bisa kita perlambat. Kemudian selanjutnya keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya, yaitu di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya ini, ketika kita mendapatkan satu malam ini, yaitu namanya malam Lailatul Qadar, ketika kita menghidupkan malam ini di malam Lailatul Qadar, maka kita sama saja beribadah seperti 1000 bulan. Itu ratusan tahun, ya. Sampai ada keterangan yang bilang itu sampai 1000 bulan itu sampai lebih dari 700 tahun. Bayangkan, itu sangat berharga sekali. Kita hanya beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu sama halnya kita beribadah 1000 bulan. Bayangkan, Masya Allah. Nah, di sini kapan malam Lailatul Qadar itu tiba gitu? Kapan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan ini? Kita kan tidak tahu. Nah, Rasulullah mengabarkan, para sahabatnya mengabarkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir malam Ramadan. Dan itu tanggalnya biasanya di tanggal-tanggal ganjil. Entah tanggal 21, 23, 27 ataupun yang lainnya. Pokoknya tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya banyak sekali masjid-masjid yang membuka i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan, karena mereka ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sangat berharga ini. Malam di mana semua umat Islam, jika kita mengetahuinya, dia bersemangat dan bersungguh-sungguh. Bahkan jika kita mengetahuinya keutamaan yang lain, kita lebih semangat lagi dari awal. Bersungguh-sungguh kita menjaga puasa Ramadan ini, karena fadilah-fadilahnya itu yang banyak sekali. Maka dari itu, di sini kita sama-sama, khususnya saya pribadi, untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kita, meningkatkan lagi semangat kita, kita perbarui lagi motivasi kita banyak lagi ilmu-ilmu yang tentang Ramadan ini, agar kita lebih semangat menjalaninya, agar kita lebih maksimal lagi mendapati bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ketika bulan Ramadan sudah lewat. Kita menyesal karena kita belum bisa menghafalkan Al-Quran. Sedangkan Allah akan melipat gandakan entah berapa juta pahala yang diberikan, karena Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa Ramadan ini. Nah, maka dari itu, dengan persiapan kita mengetahui keutamaan-keutamaan ini, insya Allah motivasi kita akan lebih tumbuh lagi, akan lebih semangat lagi, dan insya Allah di akhir nanti Ramadan kita akan mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan selanjutnya, untuk menutup langkah-langkah kita untuk bisa menjaga Ramadan ini agar lebih maksimal. Yang pertama yaitu kita siap menyambut Ramadan ini. Siap ini yaitu kita siap dari segi ilmu kita, siap dari segi fisik kita, dan juga siap dari segi motivasi kita. Nah, 3 ini akan mendorong kita lebih menjaga Ramadan ini agar lebih maksimal kita menjalankannya. Maka jika kita tidak mengetahui amalan-amalan sunnah dan selainnya, seperti sunnah-sunnah ketika sahur atau ketika berbuka puasa, itu kita cari tahu. Karena
sesungguhnya amal itu lebih afdol ketika kita sudah mengetahui dasarnya, kita sudah mengetahui ilmunya, maka amal itu lebih afdol, lebih utama. Nah sebelum itu berarti kita sambil belajar, sambil menyiapkan, itu tidak masalah. Yang mungkin nanti tahun depan kita sudah terbiasa, sudah belajar di tahun ini, maka bisa lebih ini lagi, maksimal lagi. Nah sekarang kita bagaimana tugas kita? Ya kita sambil jalan saja, kita sambil belajar, itu tidak apa-apa. Dan selanjutnya yaitu kita melakukan niat yang sungguh-sungguh, ya. Kita melakukan niat yang sungguh-sungguh dengan menjadwalkan segala aktivitas yang akan kita lakukan. Jadi kita planning apa saja nih hari-hari yang kita lalui di bulan Ramadan, kegiatannya apa saja. Jam segini sahur, jam segini baca Al-Quran 5 ayat atau 10 ayat, jam segini, jam 6 kita sholat sunnah suruh, jam 8 kita dua, kemudian istirahat sebentar, bangun lagi jam 11. Jadi itu kita bikin schedule per harinya di bulan Ramadan agar lebih maksimal Ramadan yang kita jalankan. Karena yang disusun saja banyak yang tidak maksimal, apalagi kita juga menyusun susunan schedule seperti itu. Kita susun buat dari subuh sampai berbuka, sampai tarawih, sampai subuh lagi. Dan nanti insya Allah akan membuat kebiasaan baru di bulan-bulan berikutnya. Dan selanjutnya yaitu kita hindari dari hal-hal yang membuang-buang waktu. Ketika bulan Ramadan ini kita ingin maksimal di bulan Ramadan ini, kita ingin mendapatkan keutamaan yang banyak sekali di bulan Ramadan ini, kita hindari hal-hal yang membuang-buang waktu. Misalnya di bulan lalu kita sering main game sampai 4 jam, sampai 5 jam. Janganlah di bulan Ramadan ini. Kita hindari itu. Karena sayang sekali. Ini adalah momentum yang sangat berharga. Banyak orang yang di luar sana itu menyesal ketika Ramadan ini sudah lewat. Tetapi ketika mendapati bulan Ramadan lagi, mereka sama aja. Nah ini manusia, tempatnya lupa dan salah. Maka dari itu kita sama-sama kita ingatkan untuk selalu menjaga itu. Kita hindari hal-hal yang kurang bermanfaat, hal-hal yang membuang waktu, nongkrong ataupun hanya berbicara ngawur ngidul. Ketika bulan Ramadan tidak usah kita lakukan itu. Karena ini momentum kita menanam pahala, momentum kita penggemblengan diri kita. Banyak sekali pelajaran yang akan kita dapatkan ketika kita memaksimalkan bulan Ramadan ini. Mungkin untuk akhir, jadi itulah bulan Ramadan yang sangat mulia ini, bulan penuh keberkahan, karena banyak sekali keutamaan yang didapatkan oleh seorang muslim yang bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk muslim yang bersungguh-sungguh di dalam menjalani bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.